Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu Horor. Semoga sehat-sehat kabeh sekeluarga ya lur. Balik mana mbak aku Icang Codet seperti biasa sesuai salah satu requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengalor film yang terjadi karena hal sepele tapi dampaknya sangat mengerikan. Bergenre thriller drama. Film ini berjudul Trap tahun 2016. Pasti kalian mikirnya, kejebak kok di apartemen. Lo lihat dulu dong sampai selesai lur. Trap bercerita tentang seorang karyawan yang nggak sengaja terjebak di dalam apartemen dan ternyata tidak akan bisa semudah itu keluar dari sana. Penasaran gimana ceritanya? Langsung kita gas pantun aja seperti biasa. Bule sutiem umbele jingga. Monggo sekecaaken. Enggak. Seorang karyawan perusahaan travel bernama Sauria naksir dengan teman sekantornya yaitu Nori. Dia sering nelpon saat sudah pulang tapi nggak tahu harus ngomong apa. Kamu udah cabut bulu hidung belum? Plok. Di kantor juga gitu lur. Sauria nggak berani ngajak ngomong dan cuma bisa ngeliatin Nori diem-diem. Sampai akhirnya Sauria pun memberanikan diri mengajak Nori makan malam dan ajakannya pun diterima. Awalnya bahagia, happy ya kan, tapi hatinya hancur ketika tahu Nori akan menikah 2 bulan lagi dan inilah terjebak. 2 महीने में शादी है. Sebagai seorang lelaki, Sauria tidak pantang menyerah begitu saja. Dia terus mengajak Nori kencan dan tanpa disadari hubungan mereka semakin dekat. Sampai akhirnya Sauria mengajak Nori ke rumah kontrakannya. Untungnya teman-temannya lagi pada bubuk ciang ya kan. Mereka pun akhirnya akan berazolole, tapi Nori sadar jika dia akan menikah. Dengan bersungguh-sungguh Sauria meminta Nori menikah dengannya karena mereka berdua juga saling mencintai. Sauria pun berjanji akan mencarikan rumah untuk mereka berdua agar bisa membangun keluarga bahagia. Do you love me? Yes, I do. I love That's you. it. Setelah itu, Nori izin pergi urusan kerja selama 2 hari. Sedangkan Sauria akan mencari kontrakan atau kamar sewaan yang sangat sederhana. Tetapi karena hanya punya uang 15.000 rupiah, dia selalu ditolak oleh pemilik-pemilik kamar sewaan. Sampai akhirnya ada seorang pria melihat Sauria yang kesulitan mendapatkan rumah. Sebut saja namanya Gandul ya kan. Gandul bisa membantu Sauria tinggal di apartemen yang jauh lebih terfasilitasi. Bahkan selama 3 bulan dengan uang 15.000. Meskipun itu apartemen baru lur, tapi tidak ada penghuni sama sekali di dalamnya dan hanya ada seorang mbah-mbah penjaga yang juga agak tuli. Karena ternyata selama 2 tahun sejak apartemen itu dibangun, ada masalah di pengadilan terkait hak sewa tanah. Selama ini Gandul dan teman-temannya sering nongkrong di sana. Dia punya akses ke satu apartemen karena sudah kenal dengan penjaganya dan apartemen itulah yang akan disewakan ke Sauria. Nggak masalah nih bro, kalau ketahuan yang punya gimana? Aman, santai aja, nggak ada masalah. Yang punya kan nggak pernah datang bro, kata Gandul. Setelah pintu yang agak macet berhasil dibuka, Gandul pun apartemen tur yang fasilitasnya cukup lengkap. TV, kulkas, air lancar, dan listrik juga aman 24 jam. Tapi karena listriknya bermasalah, Gandul pun akan memperbaikinya. Dan terlihat Sauria yang sangat senang mendapatkan tempat yang lebih dari cukup. सर वो लाइट ट्रिप हो गया मैं थोड़ा बाहर ठीक करके आता हूँ. Setelah membayar 15.000 rupiah, Gandul pun memberikan kunci apartemennya. Lalu Sauria mulai mengemasi barang-barang dan pamit pergi ke teman-teman kontrakannya dengan alasan mau balik ke rumah karena ada urusan kerjaan. Malam itu, Sauria langsung pindahan ke apartemen tanpa sepengetahuan penjaga karena lagi tidur. Keesokan harinya HP Sauria mati karena ternyata colokannya agak error lur. Harus digoyang-goyangin, dipas-pasin dulu biar nyambung lur. Pernah kan ngerasain kayak gini kan ya? Katanya air lancar tapi pas mau mandi air nggak keluar. Terpaksalah Sauria hanya sikatan pakai air mineral. Hari itu Sauria janji bertemu dengan Nori. Dan seperti biasa pintu apartemen nyantol, susah banget dibukanya. Saat Sauria memasang sepatunya di depan lift, dia teringat kalau HP-nya masih dicas. Masuk lagi lah Sauria dan meninggalkan kuncinya di bagian depan pintu apartemen sampai akhirnya gara-gara kena angin pintu kekunci dong.
Jadi gini lur, model pintu kayak gini, gagangnya yang kayak begini nih, itu otomatis kekunci. Dan karena panik, Surya matahin putaran kunci yang di bagian dalam. Wah, berbagai cara dilakukan, tarik dorong dobrak, coba putar patahan pakai tang, tapi tetap gak bisa karena patahan terlalu dalam dan gak ada celah di sekitarnya. Jadi ya gak bakalan bisa diputar akhirnya lur. Surya pun menelpon nomor bantuan untuk meminta nomor telepon tukang kunci. Setelah mendapatkan nomornya, Surya langsung menelpon tukang kunci tersebut dan memintanya datang ke sana untuk menghancurkan slot kuncinya. Masalahnya Surya nggak tahu alamat apartemennya di mana. Dia kebingungan memberikan ancar-ancar lalu baterainya pun habis. Dan saat HP dicas, tiba-tiba listrik kembali mati karena kabel-kabelnya yang rusak. Kepanikan semakin menjadi dan Surya berteriak memanggil penjaga. Namun sayangnya apartemen ada di lantai 35, tidak berdekatan dengan bangunan yang lainnya dan tidak ada siapapun yang bisa mendengarnya. Setelah menyiram lukanya dengan air secukupnya, Surya pun kembali memanggil orang-orang yang lewat di bawah. Tapi jelas nggak ada yang bisa dengar. Makin emosi, HP-nya dibanting, dipasang lagi, coba teriak-teriak ke orang-orang di bawah sampai malam hari. Dan Surya pun terbatuk-batuk karena pita suaranya sudah mulai sakit. Keesokan paginya, Surya kembali mengecek air dan listrik tapi masih belum menyala. Berbagai cara pun dilakukan tapi itu juga percuma. Surya pun punya ide untuk melempar TV ke bawah, berharap penjaga sadar ada orang yang terjebak di atas. Tapi si Mbah masih sibuk dengan radionya dan juga agak tuli. Sangat tidak memungkinkan kabur lewat jendela karena itu terlalu ekstrim. Sampai akhirnya Surya mengambil tumpukan kardus, lalu menulis kata tolong dengan alamatnya, yaitu apartemen Swark menggunakan odol dan melemparnya ke bawah. Percobaan pertama seret jatuh di atas genteng ya kan. Di percobaan yang kedua, dengan sisa-sisa odol potongan kardus mendarat di rooftop sebuah gedung. Dan gak mungkin ada orang yang datang ke sana karena odol sudah habis, cat tembok di sana juga sudah kering. Surya pun melepas perban di tangannya, sengaja membuka lagi lukanya dan menulis dengan darahnya. Lalu kardus pun akhirnya jatuh di atas rumah. Seharian Surya menunggu sampai akhirnya ada mak-mak bernama Swati yang mengambil jemuran pakaian. Tapi sayangnya dia tidak melihat kardus tersebut. Karena kelaparan, Surya mulai mencari makanan di sana. Tapi karena dia fobia tikus, Surya pun terkejut saat melihatnya, lalu terjatuh dan pingsan. Keesokan paginya air sempat menyala, tapi tak lama kemudian kembali mati. Surya pun mengikat kacamatanya yang patah, lalu menjojo jarinya. Menusuk lur, agar bisa menulis di kardus, tapi kali ini dilempar ke arah penjaga. Dan seperti biasa penjaga masih sibuk dengan rutinitasnya mendengarkan radio. Ini mbahnya. Karena nggak ada hasil, Surya pun membuat ketapel-ketapelan dari barang-barang di sana, lalu menembak kerikil-kerikil ke arah Swati yang lagi ngambil jemuran. Tapi cara ini juga masih belum berhasil. Malamnya, Surya mencoba cara lain dengan menyobek-nyobek bajunya dan membentuk kata help di teralis besi sambil terus memukul-mukulkan panci, tapi tetap nggak ada yang bisa melihat tulisan itu dari jauh. Karena kehausan dan nggak ada air, Surya berniat minum air kloset. Tapi dia mengurungkan niatnya dan meminum sedikit tetesan air dari saluran mesin pemanas. Di satu sisi, penjaga menemukan kardus yang jatuh, tapi dia tetap nggak ngurus karena mengira apartemen kosong. Sedangkan Swati yang selalu rutin menjemur akhirnya menemukan kardus tersebut.
Lalu dia pergi ke arah apartemen yang paling dekat dengan rumahnya, yaitu apartemen tempatnya si Sauria terjebak ini lur. Swati pun bertanya ke penjaga apakah apartemen itu adalah apartemen Swart. Oh iya bener bu, ada yang tinggal di sini nggak pak? Nggak ada bu, saya jaga di sini udah 2 tahun dan memang dari dulu kosong bu, kata penjaga. Tapi karena Swati masih merasa ada sesuatu yang tidak beres, diam-diam dia masuk ke dalam apartemen. Yang namanya apartemen sebesar dan setinggi itu lur, nggak mungkin dong Swati ngecek satu-satu ya kan? Apalagi Sauria ada di lantai 35. Karena tangga di sana gelap, nggak ada sedikit pun suara yang terdengar. Swati pun akhirnya menganggap apartemen tersebut memang kosong dan tulisan di kardus hanyalah perbuatan orang iseng saja. Aduh bu, kasihan lo itu Sauria bu. कोई है? Setelah itu Sauria pun membakar baju, celana dan kasurnya agar semakin terlihat. Tapi tiba-tiba api semakin menyebar dan dia langsung mematikannya. 5 hari sudah Sauria terjebak. Dia mulai berhalusinasi makan makanan mewah bersama Nori dan melihat seorang penjelajah yang menyarankannya makan kecoa. Sauria pun kembali mencari makanan dan lagi-lagi bertemu dengan tikus. Sauria pun teriak ketakutan dan hanya bisa bersembunyi sampai besok pagi. Saking hausnya dan gak ada minuman lur, akhirnya Sauria nekat minum kencingnya sendiri. Aduh. Bukannya mendingan malah makin haus dan lapar gara-gara muntah ya kan? Saat terbangun dari pingsannya, Sauria melihat seekor kecoa di sana dan terpaksa memakannya. Sampai akhirnya keajaiban pun terjadi. Hujan turun sangat deras dan Sauria segera meminum lalu menampung banyak air untuk persediaannya. Di hari ke-7, seekor burung merpati mampir ke balkon apartemennya. Sauria pun langsung mengketapelnya sambil menutup mata karena nggak tega. Setelah merpati itu mati, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengambil daging dan memakannya. Tapi dia masih belum bisa. Karena ternyata Sauria dan keluarganya penganut agama yang tidak memakan binatang apapun yang dipercaya bisa mendatangkan kesialan. Wah wis kesuwen kelamaan ya kan. Merpati itu pun akhirnya dipotong lalu dibakar. Karena melihat si tikus yang berusaha mengambil makanannya, fobia Sauria pun auto hilang, langsung menangkapnya dan dimasukkan ke dalam kotak. Setelah itu Sauria mulai memakan dengan nikmat daging merpatinya sambil mengajak ngobrol tikus tersebut. Udah gila sih, kasihan. तुझे सुनाई दे रहा है? Yang किसी को सुनाई नहीं? Keesokan paginya, Sauria melihat dari pantulan cermin jika ada balkon apartemen 5 lantai di bawahnya yang gak ada teralis besinya. Wah, ini bisa kabur lewat sini ya kan? Sauria pun berencana memotong teralis besi apartemennya dengan plat baja dari AC, tapi masih ada resiko yang lainnya karena dia nggak tahu apakah pintu apartemen di bawah sana bisa kebuka atau enggak. Belum lagi nanti pas turun nggak fokus dikit aja jatuh koit. किसी भी हाथ स्लिप हो गया ना एक बार सीधा वॉचमैन. Sauria pun mulai mengiris teralis besi sedikit demi sedikit dan tetap bertahan hidup dengan memakan semut, kecoa, juga merpati. Itu pun kalau lagi beruntung. मुजाहिद नहीं मरना. Sauria sudah tidak sabar keluar dari sana, kembali bekerja, menikah dengan Nori dan punya banyak anak. Perlahan-lahan hasil potongan sudah mulai terlihat. Setelah itu Sauria melepaskan sahabatnya yaitu si tikus agar dia bisa kembali hidup bebas. Untuk tetap menjaga kefokusan dan kewarasannya, Sauria terpaksa minum air di tampungan yang sudah banyak jentik nyamuknya. Jelas langsung muntah ya kan? Di hari ke-11, Sauria memakai sepatunya agar lebih kuat menendang teralis besi. Sampai akhirnya
Satu persatu lantai dituruni, tapi Sauria tidak bisa turun begitu saja ke balkon tujuannya. Maka dari itu dia menggunakan sabuknya sebagai tali tambahan agar kakinya bisa menapak ke besi paling atas. Di tengah rasa lapar, haus, dan kelelahan, Sauria terus berusaha agar jangan sampai terjatuh. Dan akhirnya... Karena kelelahan dan pingsan, sudah seminggu Sauria dilarikan ke rumah sakit. Lalu Nori yang sudah mendapatkan kabar datang menjenguknya. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sauria tahu jika Nori sudah menikah karena mengira dia sudah pergi meninggalkannya. Padahal Sauria selama ini terjebak di apartemen dan dia tidak bisa mengucapkan hal tersebut. Patah hati dan trauma dengan kejadian mengerikan itu, Sauria yang sudah pulih pun kembali bekerja. Tapi dia juga tidak dipedulikan oleh teman-temannya karena sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Setelah itu, Sauria pun kembali ke apartemen tersebut untuk mengenang kejadian kelam yang pernah menimpanya. Abuyar, astagfirullah. Seandainya kalian ada di posisinya Sauria, kira-kira gimana, Lur? Coba komen-komen di bawah ya. Sebuah keteledoran kecil tapi dampaknya sangat-sangat menyeramkan dan sangat mengerikan. Jadi tadi di scene akhir, Lur, kalau kalian perhatiin itu gagang pintunya apartemen udah diganti yang model ceklekan. Jadi biar lebih aman ya kan. Pakai acara ke apartemen kosong, makanya kalau bucin itu kira-kira lah, Lur. Ente-ente juga kalau yang bucin tolonglah ya. Tolong apa coba? Ya wes gitu dulu, Lur. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan sino untuk teledor dan bucin seperti Sauria. Baca yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum, Lur.